Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama kami di channel Belajar Bersama dengan video kali ini yang berjudul Search Engine and First Search. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan Lutfi Api Putranto dengan NIM 12631201005, Fitri Dwi Handayani dengan NIM 12631201017, Siti Faridatus Solikah dengan NIM 12631201026, Awanda Aulia Cahyani dengan NIM 12631201027, Vivi Alvina Zulfalia dengan NIM 12631201028, Hafid Tegar Prastya dengan NIM 12631202039. Strategi penelusuran informasi adalah proses penelusuran dengan menggunakan kata kunci, frasa, subjek dokumen, boolean logic, dan fasilitas penelusuran lainnya. Perkembangan teknologi membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan pencarian informasi. Selain itu, adanya teknologi juga memberikan dampak dalam penyimpanan dan menelusur informasi. Search engine. Definisi search engine. Search engine merupakan suatu program dari komputer yang berfungsi menjadi pembantu pengguna untuk mencari beragam berkas yang disimpan melalui www atau World Wide Web atau newsgroup di jaringan dari komputer. Search membantu pengguna menampilkan sebuah hasil yang akurat yang menyesuaikan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Dapat disimpulkan bahwa search engine tidak jauh berbeda dengan website yang lain, hanya saja search engine mempunyai peran yang fokus kepada pengumpulan dan juga mengorganisir beragam dari informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil yang dicari dari halaman tersebut dinamakan dengan Search Engine Results atau yang disebut dengan SERP. Posisi website yang ditampilkan di halaman tersebut mempunyai sifat sangat dinamis dan juga berguna untuk menjaga tingkat relevan konten tertentu saja. Contoh search engine. 1. Google. Google merupakan sebuah perusahaan Amerika Serikat yang fokus pada jasa dan produk internet. Search engine ini didirikan oleh Larry Page, alumnus Universitas Michigan dan Sergey Brin. Google berasal dari kata Google yang mempunyai arti kata menunjukkan sebuah bilangan yang sangat besar, jumlahnya melebihi bilangan miliar atau triliun. Google adalah search engine yang paling populer dan banyak digunakan di dunia maya untuk mencari informasi yang diinginkan. Dapat berupa pencarian alamat website, gambar, file, atau mengetahui situs-situs dan topik-topik yang paling populer dikunjungi orang melalui Google Trends. Dengan adanya Google, maka semua masalah yang membutuhkan waktu yang cepat ketika harus mencari file atau data di internet dapat diselesaikan dengan hitungan detik saja. Hanya dengan mengetikkan kata kunci yang kita cari, maka secara otomatis Google akan memberikan jawaban melebihi dari yang kita inginkan. Kelebihan Google. Yang pertama, Google memiliki tampilan yang sangat sederhana, tidak ada iklan dan news sehingga tidak membingungkan user. Yang kedua, sumber informasi yang dapat mencari seluruh informasi termasuk segala bidang secara lengkap dalam kotak mesin pencari pada Google. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi dengan cara membuat suatu email pada Gmail dalam Google. Yang keempat, Google melakukan penulisan suatu halaman website secara berkala, sehingga pada saat kita melakukan update web, Google akan berkunjung melalui indexing. Kekurangan Google. Yang pertama, terkadang Google menampilkan hasil pencarian informasi yang tidak
relevan dengan keinginan user. Yang kedua, Google mudah disadap oleh hacker. Sebagai contohnya, email kita yang berada di Gmail. Yang ketiga, Google tidak bisa memilih halaman tertentu. Yang kedua yaitu Yahoo. Yahoo merupakan perusahaan multinasional yang berpusat di California, Amerika Serikat. Yahoo didirikan oleh Jerry Yang dan David Villa. Yahoo Search Engine menyediakan fasilitas email gratis yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian berbagai macam kategori seperti contohnya website, gambar, berita, video, dan audio. Search Engine ini selalu menampilkan kata-kata yang mirip dengan kata-kata kunci yang sedang dicari. Kelebihan dari Yahoo yaitu terdapat fitur email yang banyak disukai oleh pengguna, memiliki fitur yang lengkap, lebih mudah diakses dibanding search engine lainnya, kemudahan dalam mencari informasi. Kekurangan dari Yahoo sendiri yaitu loadingnya membutuhkan waktu yang lama, software pendukungnya masih kurang. Yang ketiga yaitu Bing. Bing adalah bentuk reinkarnasi yang dilakukan oleh Microsoft terhadap ketiga mesin pencari produksinya terdahulu, diantaranya Live Search, Windows Live Search, dan MSN Search. Bing memungkinkan pengguna untuk memperoleh hasil pencarian yang kuat karena menggunakan teknologi PowerSet. Selain itu dilengkapi dengan kemampuan untuk menyimpan dan membagi histori list pencarian melalui Windows, SkyDrive, Facebook, dan email. Kelebihan dari Bing yaitu memiliki fasilitas instant answer, yaitu sistem mampu memberikan jawaban. Dalam pencarian image atau video, Bing mampu menampilkan daftar hasil yang spesifik dan detail. Pengguna tidak perlu mengklik link lagi, akan tetapi hanya mengarahkan kursor pada link tersebut sehingga pengguna dapat menyimak sekilas informasi tentang link tersebut. Kekurangan dari Bing yaitu Bing kurang cepat dan melakukan pencarian. Fitur yang dimiliki tidak lengkap, tidak mampu melakukan perhitungan. Yang keempat yaitu AltaVista. AltaVista merupakan mesin pencari web yang dimiliki oleh Yahoo yang terbentuk atas ide dari Louis Monier dan Michelle Burrows di Digital Equipment Corporation, Western Research Laboratory. Pada search engine ini, pengguna dapat mencari berbagai macam informasi berupa web, gambar, video, berbelanja online, aplikasi, dan berita. AltaVista juga menyediakan layanan terjemahan bebas bermerek Babelfish yang secara otomatis menerjemahkan antara beberapa bahasa. Kelebihan dari AltaVista yaitu dalam melakukan pencarian halaman web, video, gambar, dan file audio lainnya memberikan informasi yang detail. Kemampuan pencarian dokumen dalam format PDF dalam web. AltaVista mampu mencari berita yang teraktual. Kekurangan dari AltaVista yaitu dalam pencarian berita yang kurang bagus, sering menampilkan hasil yang tidak ada kaitannya dengan tema yang dicari, dan hanya memiliki sedikit aksesoris seperti lokal, apps, image, video, dan lain sebagainya. Quick, mesin pencari yang melakukan pencarian di banyak situs mesin pencari sekaligus. Kelebihan 1. Menawarkan fasilitas pencarian web internasional pun directory, video, dan gambar. 2. Privasi pengguna sangat diutamakan. Pengguna dapat mengganti tema sendiri. Kekurangan 1. Masih memiliki kecepatan yang standar. Cara kerja search engine berdasarkan beberapa metode. Search engine algoritma. Algoritma pencarian adalah sebuah prosedur bekerja dalam satu arah. Tahap pertama ada masalah. Tahap kedua proses kerja pencarian algoritma. Web crawling. Web crawling adalah proses yang pertama kali dilakukan oleh Google tepat setelah kita mengetikkan sejumlah keyword yang ingin kita cari dan mengeklik tombol cari, yang dipresentasikan dengan sebuah gambar kaca pembesar di samping kolom teks. Web crawling adalah melacak dan menemukan link dari halaman yang ditemui. Web crawling ini dibantu oleh sebuah program yang bernama Spider, yang mana tugasnya adalah mengunduh halaman-halaman yang berhasil ditemukan.
Serupa dengan browser, namun bedanya Spider tidak menampilkan secara langsung halaman yang berhasil ditemukan seperti yang dilakukan oleh sebuah browser. Spider menyimpan halaman yang berhasil diunduh ke dalam database oleh search engine tersebut. Khusus untuk Google, program Spider ini memiliki nama tersendiri, yakni Googlebot. Jumlah halaman yang dicari oleh Googlebot mencapai ratusan juta. Googlebot menggunakan sebuah proses algoritma untuk menentukan situs mana yang harus dicari, seberapa sering, seberapa banyak halaman yang dapat dalam masing-masing situs tersebut. Indexing. Indexing merupakan sebuah proses untuk melakukan pengindeksan terhadap kumpulan dokumen yang akan disediakan sebagai informasi kepada pemakai. Proses pengindeksan bisa secara manual ataupun secara otomatis. Di era saat ini, sistem pengindeksan secara manual mulai digantikan oleh sistem pengindeksan otomatis. Adapun tahapan dari pengindeksan adalah yaitu yang pertama, tokenization dokumen, yaitu proses pengambilan kata-kata dari kumpulan dokumen. Yang kedua, penghapusan stop list, yaitu proses pembuangan kata buang seperti an, is, then, with, dan sebagainya. Yang ketiga, streaming, yaitu proses penghilangan atau pemotongan dari suatu kata menjadi bentuk dasar, seperti kata diadaptasikan atau beradaptasi menjadi kata adaptasi sebagai istilah. Dan yang terakhir, term weak height, yaitu proses pembobotan term dengan melihat frekuensi kemunculan pada setiap dokumen. Password. Proses search. Proses search digunakan untuk mencari sumber informasi yang mengandung kata kunci yang berupa frase dengan menggunakan tanda kutip. Contohnya adalah literasi informasi. Dengan menggunakan tanda kutip di sekitar frase, maka akan membuat mesin mencari kata kunci frase bukan sebagai kata-kata individu. Praktik penggunaan proses search dengan alur gambar sebagai berikut ini. Setelah menerima atau mendapatkan pertanyaan akan suatu hal yang kita tidak tahu, maka seseorang akan melakukan pencarian informasi untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Membuat rencana penelusuran, yakni menentukan sumber informasi apa yang akan kita gunakan, baik berbayar ataupun gratis. Berbayar seperti jurnal dan lain-lain, sedangkan gratis seperti Google dan lain-lain. Selain menentukan sumber informasi, yang tidak kalah penting adalah menentukan kata kunci pencarian. Hal ini supaya informasi yang akan kita cari utuh. Salah satu teknik menentukan kata kunci adalah proses search. Penggunaan metode ini berguna bila kata kunci yang dicari menggunakan gabungan dua kata atau lebih. Tanda petik di antara gabungan kata akan membantu proses pencarian sehingga menjadi lebih efisien. Hanya informasi yang memuat gabungan kata tersebut yang dimunculkan dalam kolom hasil pencarian. Setelah selesai memasukkan kata kunci dan keluar informasi yang dicari, maka tahap selanjutnya adalah pencocokan, evaluasi, dan record. Tahap terakhir, jika kita telah mencocokkan, mengevaluasi, dan membuat data-data dari informasi yang telah ditelusur, maka tahap terakhir adalah menjadikan informasi tersebut menjadi sebuah keilmuan dengan menuangkan kembali menjadi sebuah literatur dan lain sebagainya. Dalam melakukan penelusuran informasi, diperlukan sebuah strategi penelusuran, sehingga strategi penelusuran sangat penting untuk dipahami dan dipelajari agar memudahkan dalam mencari informasi secara efektif. Selain itu, dalam melakukan penelusuran diperlukan search engine sebagai media untuk mencari informasi. Baik, kami membuka sesi tanya jawab, bukan sesi curhatan, jadi tidak usah panjang lebar.
Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.